pengen TP. Padahal nganalisanya pakai laporan keuangan. Targetnya 100%, targetnya 200%. Baru 10% aja udah mau TP. Karena apa? Tangannya gatal. Tangannya gatal pengen cepet dapat duit. Itu loh, mental pengen cepet dapat duit itu loh. Itu kalau sama saya mending bakal saya agak ya kritik lah. Karena itu mental yang nggak bagus. Bukan hanya di saham, tapi di segala macam jenis usaha atau segala macam jenis kehidupan gitu ya. Kehidupan mental pengen cepet tuh nggak bagus lah. Nah, ini kalau misalkan dia udah swing, kena target TP, udah. Setelah itu nanti boleh, apakah masih boleh swing di saham ini? Boleh. Nanti atur lagi strategi yang baru. Mau swing di saham yang sama 1 tahun full pun, INKP full setahun, saya swing di saham itu. Boleh, asalkan strateginya tepat, mindsetnya benar, target profitnya, target stop loss-nya benar, nggak jadi masalah. Itu malah lebih sehat. Dibandingkan kita fokus cari saham banyak-banyak, pilih saham sampai 12, lalu tiba-tiba lihat di portofolio udah kayak supermarket, itu kan agak susah. Itu untuk swing. Jadi pakai daily, target 10%, 12%, 15% cabut. Gitu ya. Apalagi kalau resistnya kebetulan 15-17% mungkin ya. Itu bagus banget. Habis ini baru kita ngomongin money management. Lalu untuk scalping. Nah, untuk scalping misalkan ini kok SSI nih Aisyah. Kalau mau scalping ini ya, walaupun saya nggak ini tapi kita bahas aja. Nah, scalping itu cari saham yang volatilitasnya tinggi. Cari saham yang volatilitasnya tinggi. Volatilitas tinggi itu bisa tercermin di volume dan nanti ada di frekuensi. Cari saham yang volatilitas tinggi. Ini salah satu contoh gorengan, Aisyah, atau gorengan lain, Friend mungkin. Itu bisa kita pakai untuk dapat cuan 3%, 5%. Bisa. Nah, tapi harus tahu analisanya kayak gimana. Standarnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan tipe saham volatile, kita nggak bisa pakai daily. Yang kita pakai itu 1 menit boleh, 15 menit lah. Nah, 15 menit ini boleh kita pakai. Nah, ini kan bentuk juga support resisten. Bentar. Ini satu dulu. Ini daerah ini udah dikit lagi masuk ke area sini. Berarti nanti kalau mau beli Aisyah di daerah sini. Di daerah sinilah. Yang saya kotakin ini bisa beli Aisyah. Kalau misalkan terus turun gimana? Nah, ini langsung ke money management. Money managementnya kalau di scalping nggak ada yang namanya tadi test lot dan segala macam. Nggak ada yang kayak gitu menurut saya. Satu harga, satu posisi satu harga karena fast trade kan, cepet dia kan, pum gitu. Jadi 3% tiba-tiba udah selesai. Nanti turun lagi beli lagi 3% keluar lagi. Nah itu ini ada WA siapa ya?
Nah, jadi kalaupun nanti mau beli Aisyah, kalau beli di sini pun akhirnya katakanlah cuan atau cut loss, atau katakanlah dulu cut loss lah, cut loss, harus berani tetap cut loss. 3% cut loss, 3% cut loss. 5 tik di bawah ini cut loss. Atau kalau misalkan cuan 3%, cepet TP, cepet TP. Gitu. Tapi saran saya jangan terlalu sering. Sekali-sekali boleh, tapi duitnya jangan terlalu banyak. Untuk belajar satu lot, dua lot. Untuk belajar. Jadi kayak boleh, tapi untuk belajar. Karena kita juga kan harus sadar diri. Apakah kita bisa jadi profesional seperti yang saya bilang tadi untuk scalping, mereka bisa konsisten berhasil? Bisa. Bisa kok, bisa. Nggak salah juga scalping itu sebenarnya. Tapi ada tapinya. Tapi harus tahu diri. Misalkan saya belum punya ilmu yang cukup. Terus pengalaman saya juga sama market belum bagus. Ya udah saya belajar dulu. Tapi bukan hanya belajar sekedar teori seperti ini, tapi belajarnya langsung di market, terjun langsung, praktekkan pembelajaran seperti ini, kayak misalkan candle 15 menit, lihat volume, nanti di advance itu juga ada bahas scalping, itu terkait spike dan segala macam. Terus juga ada sisi sedikit bandarmologinya. Itu bisa di compare semua, lalu kita latihan. Tapi latihannya jangan duitnya banyak-banyak satu lot. Jadi latihannya itu bukan untuk kaya, untuk dapat duit, bukan. Tapi untuk mengetahui, sampai kita paham, sampai kita mengerti, perlahan-lahan kalau kita seneng di situ, kalau kita seneng di situ dan nggak merasa lelah, silahkan ditekuni. Bisa dikembangin modalnya lewat scalping. Yang penting kita udah punya pengalaman iya, pembelajaran iya, praktek semua segala macam iya. Gitu. Jadi kita udah membekali diri kita itu dengan full skill ketika terjun di scalping yang penuh resiko. Gitu. Bukan nggak boleh, boleh, ada tapinya. Gitu. Itu untuk scalping, lalu time frame yang dipakai 15 menit boleh, 5 menit boleh, 1 jam juga boleh. 1 jam boleh. Nah, kayak seperti ini boleh dipakai. 5 menit, 15 menit, 1 jam, boleh banget. Time frame-nya ya, ini 1 hour, 5 menit, 15 menit. Boleh pakai 3 ini. Ya terserah mau pakai 30 menit juga silahkan. Yang jelas di bawah sih 1 hari, daily. Karena ini yang terbentuk 1 jam, berarti satu candle 1 jam, satu candle 1 jam, satu candle 1 jam. Analisisnya ya berarti tarik support resisten berdasarkan chart 1 jam. Ini ngawur nih sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Itu untuk scalping. Money manajemennya nggak ada. Hanya ada risk manajemennya. Jangan lupa pasang stop loss. Itu. Atau kalau paham bandarmologi nanti, jangan lupa ketika lihat udah ada bandar di pergerakan bid over, langsung keluar aja. Nggak usah pasang. Tapi itu harus mantau. Itu harus di depan komputer. Atau itu harus di depan apa? Smartphone. Nggak bisa ditinggalin. Gorengan ditinggalin, keluar angus masalahnya. Gitu. Itu money manajemennya nggak ada, tapi hanya ada risk manajemennya. Terus untuk swing sendiri, untuk ini 1 hour, kan kita pakai daily tuh. Nah, kita pakai daily. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini support, ini resisten di break jadi support. Nah, yang agak bahaya itu ketika kejadian seperti ini. Ini di luar kendali sih. Pasti banyak yang cut loss juga ini. Nah, yang agak berbahaya itu kejadian seperti ini. Jadi kan biasanya orang mau dibeli di support, cuman kalau misalkan supportnya ditembus, mereka kan udah pasang 3-5 tik di bawah support, itu stop loss. Gitu. Tapi dengan kejadian luar biasa seperti ini, digocek dan segala macam, terus gimana nyikapinnya, gitu kan? Gimana menyikapi itu? Nah,
Nah, jadi makanya kalau misalkan kita beli mendekati supportnya. Ini supportnya kita tahu. Nah, kita beli katakanlah mulai nggak di sini juga, tapi di daerah sini. Pas candle merah ini kita cicil beli. Money manajemennya test lot itu katakanlah 20% aja ya. Lalu akumulasi itu 30%. Full power full power 50%. Jadi pada saat dia turun di candle merah yang ini saya gedein, yang ini kan dia turun nih mendekati ini. Nah, saya pribadi pasti masuk test lot di sini. Lalu setelah test lot malah dia naik. Ya udah biarin aja dulu, biarin aja. Nah, biarin aja dulu gitu. Karena apa? Nanti saya bakal akumulasi, saya maunya di sini. Terus nanti saya bakal full power kalau begini. Dan ini arahnya ke atas. Nah, ini kan udah 20% nih, lalu naik. Saya nggak bakal tambah. Saya hanya tambah kalau dia berhasil break ini ya, yang garis merah ini berhasil naik ke sini. Oh ya udah berarti saya tambah 80% sekaligus di sini. Karena dia udah berhasil break. Tapi kalau dia nggak berhasil break, di reject, saya tunggu lagi. Tapi saya nggak jual juga. Saya nggak jual. 20% yang saya masuk itu saya nggak jual. Nah, lalu turun. Turun. Oh, ini belum, tapi belum sampai target saya kan, target kita. Targetnya di sini 30%. Oh ya udah setelah itu turun lagi. Nah, kita harus lihat turunnya itu turun karena lihat yang ini ya. Turun karena ada volumenya, hanya karena sentimen atau gara-gara kayak kemarin PSBB dan segala macam. Itu turun yang volumenya bahkan dikit banget, nggak terlalu gede lah dibandingkan volume-volume sebelumnya yang ini, yang hijau-hijau ini. Nah, ini ada gap juga. Gitu. Di sini saya bakal akumulasi. Pada saat turun ini 30%. Saya nggak bakal pasang stop loss. Pertama kali saya nggak bakal pasang stop loss dulu. Karena kita lihat IHSG-nya juga. Nanti kita compare-nya ke IHSG. Seberapa riskan IHSG untuk volatilitas IHSG itu seberapa riskan dengan kayak misalkan kemarin berita PSBB atau misalkan corona dan segala macam. Kalau misalkan nggak riskan tapi hanya sifatnya sementara, saya nggak bakal pasang stop loss dulu. Saya nggak bakal pasang stop loss dulu seharusnya ya. Seharusnya kayak gitu. Nah, tapi karena memang awalnya itu memang kalau saya pribadi ya udah beli ya pasti pasang stop loss. Kalau misalkan saya beli, ini contoh ya, saya beli INKP contoh. Saya beli INKP, cuman belinya waktu di sini gitu. Nah, waktu saya cut loss Bevin, cut loss lalu SMDR cut loss, ya SMDR cut loss, Bevin cut loss, ya dua itu sih kemarin. Karena memang kena semua stop lossnya. Nah, lalu pada saat naik seperti ini, di sini kan beli waktu itu. Di sini juga beli 30%, udah 50%. Ini jadi pelajaran juga buat saya dan teman-teman kemarin. Kepanikan pasar yang nggak ada apa ya, secara fundamental tuh nggak ada dampaknya sih sebenarnya. Dampaknya itu cuma pesimis nggak jelas gitu. Nah, naik. Nah, di sini saya bakal nambah harusnya. Saya bakal nambah di sini dan ya udah full power sih juga sih. Udah full power. Karena udah breakout. Ternyata di reject lagi ke bawah. Habis itu setelah itu besoknya kembali lagi ke atas. Nah, kalau udah full power artinya harga di sini 50%, harga di sini 50%, berarti di tengah-tengah sini. Nah, ini kan turun mendekati saya punya harga beli kemarin.
hampir mendekati. Katakanlah seperti itu. Dengan strategi yang seperti itu ya, naik lagi. Nggak usah panik, karena tetap perhitungan kita targetnya di sini. Jangan terlalu panik sama merah-merah yang seperti ini. Merah-merah yang ibaratnya itu kayak koreksi-koreksi sesaat lah. Itu untuk swing. Jadi tetap test lot 20%, akumulasi 30%, full power 50%. Kalau misalkan memang harus kena stop loss dengan posisi udah full power, ya udah, memang trading itu nggak selalu berhasil. Tapi usahakan kalau analisanya salah, stop loss-nya jangan terlalu besar gitu. Makanya saya rekomendasikan beli di dekat-dekat support. Itu untuk swing. Untuk satu lagi tadi, ya, udah masihin KP aja nggak apa-apa. Untuk position lebih santai lagi money manajemennya. Intinya ada uang beli karena kalau bisa pun belinya di support. Kan targetnya bulanan. Di sini beli dan kalau bisa di dekat-dekat sini ketika nyentuh ini trend line ini beli. Ini kan juga support kan. Atau di sini juga boleh beli. Tapi kalau di sini kan kayaknya udah nggak bisa deh. Saya dulu berharap di sini, tapi kayaknya udah nggak bisa. Nah, paling nyentuh-nyentuh ini nanti tambah beli. Kalau untuk long ya, daerah sini, di dekat-dekat garis biru ini, itu teman-teman boleh beli. Kan ini garis trend line. Nah, ini juga berfungsinya sebagai support. Beli aja. Beli kalau punya duit berapa ya simpan di situ. Apalagi kalau bisa beli di support. Itu untuk position trade, untuk hold agak lama, bisa pakai test lot juga 20%, 30%, sesuai style aja. Tapi kalau nggak mau pakai ini nggak apa-apa, asalkan usahakan setiap ada uang belinya di dekat support. Always beli di dekat support. Kalau bisa, karena itu akan dapat harga maksimal. Lalu nanti harga naik, katakanlah harga naik ke sini. Nah sekarang, atau jangan terlalu jauh ke sini. Nah, kalau misalkan dia turun, beli lagi nanti di area sini. Nah, beli di sini, lalu dia naik, beli lagi di sini. Udah, kalau misalkan udah maksimal, kayak ya udah tahan aja selesai setelah itu. Tunggu sampai kenaikannya sampai ke target kita. Katakanlah 100%, 150%. Yang jelas position itu harus 100% lah. Jangan sampai cuma 20%, sayang. Gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Mas Tama nanya dong. Ya, siap. Mas Tama, kalau untuk swing, stop loss-nya sekitar 35 tick di bawah support ya? Kalau buat position gimana, Mas? Kalau buat position sebenarnya karena target kita 100%, jadi kita lihat support weekly toleransi terakhir gitu. Batas toleransi terakhir dari support weekly. Katakanlah ini ya. Ini kan juga support trend line kan. Nah, tapi toleransi terakhir si INKP itu ada di sini. Ya ini. At least itu di fan principle yang garis ketiga. Dekat-dekat sinilah. Nah, ini terakhir dah. Ini udah terakhir. Nah, ya inilah ini. Oke. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk position, kalau swing tadi udah clear ya. Kalau untuk position memang agak gimana ya? Agak besar ya ininya, potensi loss-nya. Tapi misalkan beli di sini lah. Ini 40-an%. Kita akan kehilangan sekitar equity sekitar 40-an, 40%. Ya, 40-an%. Tapi target kita itu berarti harus lebih dari
Nggak apa-apa, minus 40% buat saya pribadi nggak jadi masalah. Namanya saya berinvestasi, asalkan ya, target saya itu panjang. Target saya itu tinggi, di atas 100%. Kalau target cuan 100% aja lah. Stop loss, nggak usah 40% lah, 50%. Nah, ini masih risk reward-nya 1:2. Cuannya gede, ruginya juga lumayan. Nah, apa yang akan saya lakukan ketika turun di bawah ini? Saya akan cicil beli di daerah sini. Bahkan sampai di daerah batas toleransi terakhir di weekly, fan principal weekly-nya ini. Ini bakal saya cicil beli sampai di sini. Saya akan average down, nggak apa-apa jadi masalah. Buat saya nggak jadi masalah melakukan average down. Asalkan itu bukan swing. Asalkan itu bukan scalping. Asalkan target saya itu 100%, 120, 150, bahkan bisa 300. Bukan untuk target jangka pendek-pendek gitu. Bukan. Kalau target saya panjang, saya boleh melakukan average down. Karena saya tahu saya bukan swing. Saya lebih ke position trade. Yang saya juga tahu, kalau misalkan dia singgah ke supportnya weekly, itu cukup riskan, makanya saya akan coba untuk melakukan average down semaksimal mungkin. Potensi loss-nya memang gede, tapi target cuannya itu juga nggak main-main. Jadi selama risk reward-nya itu 1:2, 1:3, worth it lah kita buat apa ya, melakukan event itu. Mulai dari analisa, mulai dari siapin duit, mulai dari ngorbanin waktu, itu worth it. Dibandingkan kita mau cuan 5%, tapi kita mau rugi 40%, itu nggak worth it. Jangan mau kita mau rugi 40%, tapi giliran cuan kita mau cuma 5%. Itu kan nggak make sense, karena reward-nya 5, terus risk-nya 40. Itu kan sekarang pertanyaannya, dagang mana yang kira-kira punya metode seperti itu? Kan hampir nggak ada. 3 sampai average down maksudnya apa, Mas? Beli lebih rendah lagi. Jadi saya udah beli 1 juta katakanlah, atau 10 juta. Setelah itu harga turun, saya beli lagi. Semakin turun semakin bagus buat saya. Itu namanya average down. Jadi kita beli, kita udah floating loss nih, lalu kita beli. Kita beli lagi di harga lebih rendah untuk melakukan at least kita punya rata-rata pembelian lebih rendah lah, lebih baik lah. Nah, kenapa sih case seperti itu boleh average down? Karena targetnya jangka menengah panjang, dan target profitnya itu juga gede. Kita bukan average down untuk membuat saham kita bernilai jadi semakin rendah, artinya harga beli saham kita itu makin rendah. Nanti setelah dia naik, baru 5% kenaikannya, kita baru gain 5%, kita udah taking profit. Itu salah besar. Menurut saya itu keliru yang super keliru. Karena kalau kita misalkan berani average down, itu harus berani tahan untuk profit yang maksimal. Jangan cuma 5%. Gitu. Itu kita average down kalau hanya mau untung 5%, itu terpaksa. Nah, itu kategori, itu baru namanya nyangkut. Gitu. Karena ya itu tadi ya, Mas. Jadi memang agak riskan, agak gede ininya. Risknya cukup gede gitu, karena pertama kita ngorbanin waktu, kedua kita ngorbanin uang buat hanya untuk melakukan average down gitu. Risknya cukup gede karena melakukan average down, itu berarti kita beli saham yang sedang turun, tapi kan kita harus tahu bahwa ketika misalkan tren koreksinya ini berakhir dan ya naik kembali ke atas, itu minimal cuan itu 100% gitu. Jadi kalau boleh. Tapi ini agak lama ya. Jadi position trade itu makanya pakai weekly, karena memang targetnya agak lama, berbulan-bulan. Untuk stop loss-nya itu kira-kira ini support weekly. Sama 35 tick di bawah. 35 tick
tapi toleransinya terakhir itu di support weekly. Masuknya itu daerah sini bahkan. Mulai belinya itu cicil daerah sini. Nah, kita harapannya kan nggak sampai sini. Harapannya doang. Ekspektasi. Tapi kalau keinginan market sampai sini, berarti kan kalau kita nggak average down, kita biarin aja karena udah maksimal di sini, karena udah 100% di sini, ya berarti kita siap-siap untuk rugi sekitar 50% bahkan. 50%. Kita harus siap-siap kehilangan separuh dari duit karena kita gagal melakukan position trade. Saya waktu itu MDK udah siap-siap itu. Itu turun ke 800 saya udah siap cut loss. Dan itu lumayan banyak. Asalkan kita itu tadi kalau misalkan naik jangan cuma 5%. Itu sih Mas J ya. Satu lagi Mas Tama nanya ya. Teknik average down yang benar gimana sih Mas? Teknik average down yang benar. Sebenarnya teknik average down yang benar itu kan ini pakai weekly. Untuk apa? Position trade ya. Ya, Untuk position. trade. Untuk weekly sendiri kan kita udah lihat nih. Weekly. Kita katakanlah udah masuk semua full di sini ya. Lalu turun, kita mau average down. Kita bingung gimana nih. Bisa sampai di sini nggak nyampe, ternyata naik lagi. Kita kehilangan momentum untuk average down. Kita bisa break ke daily. Hanya untuk average down ya, hanya untuk average down ya, bukan untuk ngambil posisi pertama kali ya. Kita bisa breakdown ke daily. Nah, misalnya ngambil di sini. Nah, ini ada resisten dulu juga. Ini yang shadow ini. Dari sini ada resisten. Nah, turun. Ini kan berarti case-nya turun kan? Case-nya turun. Makanya kita ngelakuin average down. Area sini kita average down. Di sini. Dan paling daerah sini average down. Ya daerah sinilah. Jadi 1, 2. Ada 2 area tempat kita untuk average down. Di area dulu dia sideways sebelum dia naik. Dan di area sempat sideways dikit ada semacam shadow di sini. Yang jadi resisten, breakout. Udah. Dua daerah ini untuk. Jadi lihat resisten dulu. Yang dijebol. Kalau resisten dijebol. Sekarang bukan jadi resisten lagi. Itu jadi support. Di masa depan itu jadi support. Nah. Di sini itu bisa pakai untuk average down. Teknik yang benar itu seperti ini. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau bisa average down itu yang jelas nilai average down kita secara misalkan saya beli saham A, B, C 1 juta full nih sudah. Nah, setelah itu turun nih minimal itu saya nge-average down total dari ini itu juga 1 juta atau 2 juta. Jadi average saya pasti turun lumayan jauh di sini. Jadi saya harus beli dengan nominal yang lebih besar atau minimal sama atau kalau bisa lebih baik lagi lebih besar daripada pembelian sebelumnya. Itu untuk nominal. Kalau tekniknya tetap lihat support yang dulu resisten yang dulu dijebol ini. Nah, sekarang fungsinya di masa depan itu dia jadi support. Ini dijebol. Nah, sekarang di masa depan dia jadi support. Ini juga dijebol. Nah, di masa depan dia jadi support. Ini jebol kan breakout. Nah, ini jadi support. Area ini jadi support, ini area jadi support. Di sini average down-nya untuk tekniknya, untuk nominalnya kalau bisa usahakan lebih gede atau minimal sama dengan posisi di sini. Di sini. Tapi pengorbanannya kita harus keluar uang lebih banyak kan akhirnya. Padahal untuk satu saham ini kita cuma mau 1 juta katakanlah. Gitu. Tapi karena kita position trade, kita mau untuk maksimal, karena kita tahu apa yang kita beli, dengan kita tahu resikonya 50% rugi, ya berarti ya udah beli di sini berani average down. Kalau nggak ada duit ya udah, berarti siap-siap aja, risknya segini. Kira-kira kayak gitu Mas. Belum jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Udah jelas Mas teknik average down. Jadi
kita average down di daerah di support kuat berikutnya yang resisten Mm-mm. dijebol jadi support Heeh. dan jumlahnya lebih besar kalau bisa. Heeh, heeh. Terus pertanyaan satu lagi Mas, Mm. itu target profitnya kalau untuk position trade itu dari nilai wajar perusahaan kah atau Mm. dari resisten yang dulu-dulu? Oke. Nah, untuk target position trade sendiri, untuk target ya, nilai wajar itu nilai wajar atau sekarang begini, masalah nilai wajar itu kan kadang ada yang melihat nilai wajar itu disebut dengan fair value gitu kan. Atau ada juga yang lihat nilai wajar itu kalau misalkan PBV-nya udah sampai 1 atau pair-nya udah sampai 10, kita beli saham under value. Tapi untuk mengukur nilai wajar memang tiap investor punya pendekatan yang berbeda untuk laporan keuangannya. Saya nggak bisa bilang bahwa punya saya yang paling bagus menilai nilai wajar satu perusahaan segini loh nanti saya TP-nya dinilai wajar segini gitu. Tapi pasti saya mengkombinasikan dengan teknikalnya itu sendiri. Nah, untuk teknikal kemarin memang saya belum share kenapa saya ngambil MDKA untuk ngambil sharing profit di 2000. Kenapa 2000? Kenapa kok bisa 2000 gitu kan? Kenapa nggak lebih rendah gitu atau lebih tinggi gitu kan? Nah, itu di kelas advance nanti. Kalau untuk penjelasan teknikal kenapa seperti itu, untuk 3.500 target saya jangka menengah panjang memang lebih ke adjustment fee apa ya? Fair value dia sendiri sih. Fair value dia itu saya nggak hanya lihat dari per PBV dan dia per PBV atau apalagi PEG dia, saya nggak hanya lihat dari situ, tapi saya lihat dari beberapa aspek juga. Nah itu nanti masuk ke level advance dari investing sih. Kan investing kita masih berkutat di basic kan, belum berkutat sampai ke future value, kita belum berkutat sampai di sana kan. Nah itu nanti pertanyaannya bagus, tapi jawabannya nanti kalau untuk fundamental. Kalau untuk technical sendiri, kalau mau dipakai juga pertanyaannya bagus, cuman bukan dibahas di basic sekali ini. Kayak gitu kira-kira ya Mas. Kan pertanyaan tadi untuk target ya. Tetap Oke Mas targetnya Tama, itu. satu lagi Mas, saya ingat waktu itu Mas Tama pernah sharing Excel sheet ya? Kalau nggak salah itu hitungan fair value-nya ya? Nah, bisa pakai itu kah Mas? Kalau untuk MDKA atau untuk saham lain. Kalau untuk saham under Eh, value boleh pakai itu, bisa pakai itu. Tapi kalau untuk saham-saham emiten emas, emiten apa ya? Kayak HM Sampurna, kayak gudang kayak yang PBV-nya ngeri-ngeri, yang PBV-nya itu di atas 2, di atas 3, di atas 4. Itu nggak bisa pakai itu sih. Nanti pakai yang lain. Nggak bisa pakai yang kemarin saya share ya. Karena bentar. Karena memang pasti itu semua itu bukan under value lagi. Itu nanti ada hitung-hitungan sektornya juga, cuman belum saya share. Jadi kurang, kalau mau pakai silakan, cuman mungkin adjustment-nya nanti kurang kurang apa ya? Kurang maksimal aja sih. Gitu. Tapi kalau Oke, misalkan, kayaknya nanti untuk gimana Mas? apa? Untuk kelas advance mungkin Mas Tama bisa diajarin apa cara ngitung fair value-nya, terutama untuk yang apa, yang buat under value sama buat yang udah PBV-nya udah mahal mungkin ya Mas ya. Oh iya, itu pastilah. Kalau untuk kelas investing, tenang Mas, kan kita seumur hidup. Jadi saya nggak bakal tinggalin gitulah, nggak mungkin. Nah, jadi nanti tetap diajarin, tapi kan step by step. Karena beberapa teman itu bahkan ngelihat neraca pun nggak bisa kan. Jadi saya nggak bisa langsung loncat gitu. Sayang takutnya mereka nggak bisa ngikutin sih. Kalau misalkan ada yang udah lumayan lama, udah yang lumayan bisa gitu kan, udah bisa baca laporan keuangan, baca bahkan bisa bikin Excel-nya sendiri, itu kan kelasnya sedikit berbeda sama teman-teman yang baru mulai. Sementara di kelas itu kita
menerima, bahkan yang belum paham laporan keuangan pun belajar dari awal banget. Tetap ke sana sih Mas, tetap ke sana. Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan 2 bulan ke depan deh kalau untuk advance untuk ngitung sektoral ya, ngitung sektoral. Lalu di-compare dengan sahamnya. Itu untuk investing. Kalau untuk kira-kira seperti itu. Clear kah Mas? Atau masih ada pertanyaan? Yang untuk yang itu clear Mas, tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas, mudah-mudahan nggak apa-apa Silakan, ya. silakan. Kalau buat position trade itu karena itu megangnya cukup lama gitu kan, perlu memperhatikan faktor makro sama sektornya nggak sih Mas? Misalnya kalau oh sekarang properti lagi jeblok nih gitu kan, jadi jangan pegang properti dulu gitu untuk position. Ada kayak gitu nggak sih Mas? Ada. Karena itu kan main makro juga kan. Lihat, misalkan sekarang kayak pertanyaan tadi, properti lagi nggak bagus nih. Nggak bagusnya kan pasti kita punya alasan fundamental secara makronya itu kayak gimana. Mulai dari daya beli, mulai dari mall-mall ditutup, terus ya terutama dari daya beli sih. Nah, itu dihindari karena kemungkinan besar laporan keuangannya itu akan mengalami penurunan kan, baik laba pendapatan maupun laba bersih. Nah, ada hal-hal seperti itu. Misalkan juga, lalu sama-sama apa yang harus diincar? Ya, saya sampai sekarang cuma satu masalahnya. Saya cuma ngincer saham komoditi, kayak misalkan tambang emas. Atau misalkan, itu kalau untuk sektor ya, tambang emas. Terus juga saya ngincer mungkin batu bara next. Next itu batu bara. Setelah emas nanti saya taking profit, saya bakal ngincer ITMG dan kawan-kawan. Itu 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 masuk di makro sih Mas. Iya Mas Tama, tadi sebenarnya saya juga udah kepikiran mau nanya yang masalah batu bara karena kan kebetulan Mas Tama nyinggung gitu kan, batu bara kan lagi rendah-rendahnya tuh Mas harga komoditasnya sekitar $50. Tapi kan kalau nggak salah, kalau dari historinya ini kan sudah di bottomnya kan, udah di supportnya emang sekitar 50-an, apa maksudnya nggak bisa turun lagi gitu kan. Udah maksudnya Downside-nya kecil ya, ya. nah gitu. Jadi risknya kan lumayan kecil. Mungkin sudah saatnya untuk ngincar saham-saham batu bara terutama yang apa? Yang cash-nya jumbo gitu kan. Jumbo ya. Ada menurut Mas Tama gimana? Menurut saya kalau mau cicil beli untuk saham-saham batu bara itu kan perusahaannya pilihannya beberapa yang bagus banget kan Mas. PTBA bagus banget, ITMG bagus banget, Adaro juga bagus, Harum juga bagus banget dengan cash yang jumbo. Kalau mereka rajin bagi dividen, sekarang kalau mau beli cicil itu bagus banget karena memang dari siklus komoditas itu sendiri itu kan batu bara tadi downside-nya udah terbatas banget kan karena memang mainnya di situ-situ aja kan. Katakanlah 40-50 per US per metric ton dolar naik ke 120-130. Lalu turun lagi gitu-gitu aja terus. Nah, kalau sekarang posisi mau cicil beli, mau kayak ada uang tiap bulan atau ada gaji atau ada apa, mau beli saham-saham yang seperti itu, menurut saya udah saatnya sih, udah saatnya. Tapi memang belum bisa konfirmasi untuk full power langsung jebret gitu, enggak. Lebih bijak untuk mulai cicil karena kan kita megang bakal lumayan lama kan, setahun mungkin bisa lebih dikit kan. Gitu. Dengan downside yang cukup sempit, memang mungkin ada kemungkinan turun, tapi mungkin ini kalau dari Elliott Wave ini wave terakhir. Ini wave terakhir batubara. Harusnya ini kalau pun turun, ini penurunan terakhir gitu. Kalau menurut saya dari Elliott Wave ini wave terakhir, wave kelima batubara itu sekarang gitu. Oh lagi OTW mungkin ya. PTBA terutama PTBA. Kalau ITMG udah koreksi cukup banyak. Jadi mungkin hanya terbatas sekitar 6.500, 5.000 mungkin. Kalau mau koleksi mulai dari sekarang, tapi harus sabar gitu kan. Ya, boleh sih Mas, boleh banget malah. Kan kita masih bisa dapat uang tunggu dari dividen juga kan sebenarnya.
Satu lagi Mas Tama, satu hal yang bikin saya ragu kalau batu bara kan ada yang bilang kalau siklus batu bara tuh 3 tahunan katanya gitu. 3 tahunan, iya. Jadi takutnya apa harus nahan 3 tahun gitu loh Mas. Itu benar nggak sih Oke. Mas? Harus nahan 3 tahun atau lebih bahkan bisa kan. Tahu kenapa saya tidak dengar suaranya ya? Mungkin di settingan, Pak. Oke, batu bara. Kita lihat chart yang paling mungkin lebih cenderung stabil gitu kan. Kan ini harus buka bar chart sih kalau ini. Nah, ini naik 2016, selesai 2018. Nah, batu bara turun dari 2011 sampai 2015, wave terakhir 4 tahun. Bentar. Oke. Ini global financial crisis nggak usah dihitung. Ini 2011 ke 2016, 4 tahun, 4 tahunan lah. Naiknya itu dari 2015 lah. 2016 awal sampai 2019 lah ya. 2019. 3 tahun turunnya itu sebenarnya bisa diperhatikannya gini Mas J. Jadi nih bisa kita perhatikan sebenarnya selama ini batu bara itu permainannya hanya, ini saya bilang paling stabil ya, paling stabil punya pemerintah. Ini PTBA. Jadi PTBA itu nyampe sini mantul, nyampe sini mantul. Nah, history repeat itself di pasar, iya. Kecenderungan repeat itself. Jadi ini kemungkinan besar versi saya ya. Ini satu wave terakhir. Ini satu wave terakhir untuk turun untuk PTBA. Kemungkinan ada downside. Tapi bukan berarti kalau misalkan batu bara nggak turun tajam, sahamnya bakal ikut nggak turun. Nggak juga. Karena ada yang namanya penguatan maupun pelemahan teknikal. Jadi ada satu kali wave, kalau menurut saya ya, satu wave terakhir ini lagi dalam perjalanan menuju area segini untuk PTBA. Itu setelah itu batubara ini. Jadi bisa cicil mulai sekarang, boleh cicil mulai sekarang asalkan harus agak lama megangnya. Kalau 3 tahun sekarang kan 2020. Mungkin sampai 2021 nyicilnya mulai downside 3 tahun. Iya sih Mas, kurang lebih harus megang 3 tahun kalau kalau mau maksimal ya. Kalau mau maksimal banget ya, memang harus megang 3 tahun ya. Kalau mau maksimal banget. Kalau menurut saya, karena memang ini masuk ke wave terakhir sepertinya untuk batu bara. Ini untuk PTB yang nggak tahu kalau ada roh harum. Nah ini nggak ini PTBA kan, nggak sestabil PTBA gitu. Harum ini kan bukan punya pemerintah juga ini. Ini belum. Kalau megang mungkin bisa maksimal ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun sih Mas. Kalau mau hold batu bara maksimal ya. Tapi kalau mau hold setahun aja atau ya setahun aja itu bisa. Ini saya ambil yang paling stabil. Itu bisa mulai cicil mulai dari sekarang setahun full cicil beli, katakanlah PTBA cicil beli, nanti jualnya bisa 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Ya sama sih, ujung-ujungnya juga hold 3 tahun. Iya Mas bener, ujung-ujung juga hold 3 tahun. Kira-kira itu kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, tanya aja. Oke, makasih Mas Tama. Oke. Ada pertanyaan lain? Bentar, ini kayaknya ada di...
Oke. Izin live dulu Mas, mau restart laptop. Silakan Mas. Pertama mau tanya, kalau average up bagaimana tekniknya ya? Misal contoh saya punya BCA di harga 25.000. Tapi sekarang BCA harganya sedang turun sampai 28.000. Apakah boleh average up? Tujuannya untuk investasi jangka panjang. Oke, pertanyaannya bagus banget. Nah, untuk average up saya merekomendasikan untuk tetap ngelirik technical. Tetap ngelihat dan ngelirik technical karena memang eh, kalau misalkan kita bisa 28.000 ya, bisa ngelihat technical dengan baik, itu lebih maksimal lah average up maupun average down. 28.000 untuk investasi jangka panjang bisa di 28.000 udah mulai average up ya. Bentar, saya tarik. Jadi nah, kalau punya di 25.000 dan memang mau investasi jangka panjang, di 28.000 kemarin bisa beli. Lalu kalau turun mendekati ini 27.000 lah. Daerah sini saya gedein ya. Nah, daerah ini bisa beli kan ini udah di sini. Nah, kalau misalkan turun lagi di daerah 27.000, ini investasi ya. Kita ngomong investasi berarti. Ini jangka panjang banget. Nah, berarti di daerah 27.000 bisa beli lagi. Lalu, kalau turun di bawah 25.000 gimana? 25.000 santai. Dia masih uptrend kok. Tapi kemarin target saya itu udah 18.000. Seginilah. Nah, kalau turun di bawah 18.000 beli. Average lagi. Nanti kalau misalkan di sini lagi beli lagi. Di sini beli lagi. Yang tadi dari average up balik jadi average down, ya emang gitu investor. Investor tuh ada masa-masa di mana 1 tahun kita bisa floating profit, tapi kita nggak realisasikan, tahun depan kita floating minus. Tapi nggak kita realisasikan juga kerugiannya. Ada masa-masa seperti itu. Untuk investor-investor jangka panjang. Gitu ya. Jadi tetap caranya gimana? Caranya tetap kan jangka panjang kan. Berarti kita lihat time frame yang lebih gede. Nah, time frame yang lebih gede itu di weekly atau di monthly, bukan di daily. Ini udah sampai 27.000. Lalu ada support lagi di baik itu trend line, mungkin kena di sini ya, di 27.000. Lalu di sini ini yang di berapa ya ini? 24.600. Lalu di 23.000. Lalu terakhir 21.000. Bukan terakhir sih. Ini untuk investasi jangka panjang ya. Ini masuknya average down akhirnya. Kalau hanya untuk average up, katakanlah nggak turun ya. Katakanlah nggak turun, average up 27.000 naik lagi. Nanti average up-nya di sini. Ini kan resisten kan. Nah, di 31.200. Nah, lalu mendekati naik, jebol lagi resisten sini, average up-nya di sini. Nah, gitu terus. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau misalkan belum jelas bilang ya belum jelas, butuh tambahan, belum jelasnya di mana. Izin live ya Bang. Oke, Mas Tamang settingan. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini butuh psikologis ya. Ini butuh psikologis. Dari positif ke minus negatif bahkan itu nggak gampang gitu.
Tapi kalau kita psikologisnya kuat dan kita tahu ini investasi jangka panjang, ya bodo amat. Berarti jangka panjang tuh lebih dari 10 tahun ya. Kalau masih main 5 tahun menurut saya belum jangka panjang. Terus berarti position trading diawali dengan FA. Iya, Mas. Position trading diawali dengan FA. Karena kita akan hold barang itu cukup nggak lama banget, tapi hitungan bulan lah. Tapi nggak sampai 2 tahun juga nggak sampai. 3 tahun nggak sampai juga, 4 tahun, 5, ya nggak sampai segitulah. Tapi 1 tahun, 2 tahun, saya hold saham tuh 2 tahun pernah loh. Gitu. Tapi berakhir dengan minus 7%. Nggak untung, rugi kok. Tuh, salah waktu saya itu salah waktu itu. Nah, jadi position trading diawali dengan FA ya karena kita harus tahu isi barang yang kita beli itu isinya itu apa gitu. Kita nggak bisa hanya sekedar pakai technical kan cerminan harga. Yang membuat harga naik ujung-ujung tetap fundamental sebenarnya. Sudah jelas, oke. Mentalnya kuat banget ya Mas. Iya, kalau investor atau position trade itu mentalnya harus kuat, terombang-ambing pasar itu harus kuat. Gimana kita awalnya udah profit 50%, tapi karena kita mau profit 150, 200%, kita harus nunggu. Bahkan pada saat menunggu itu kita bisa kehilangan yang tadi udah cuan 5 juta, bisa hilang 3 juta, bisa hilang 3 juta, cuan jadi 2 juta, jadi floating profitnya dikit. Tapi kita masih nunggu, akhirnya bisa sampai target. Mentalnya kuat, menahan penurunan. Kalau menahan kenaikan, nggak tahu ya. Ada orang yang suka, yang nggak sanggup menahan lihat hijau, dia mau TP. Ada orang yang nggak sanggup lihat merah. Itu psikologi sih. Itu psikologi. Saya nggak bisa bilang kayak itu. Saya nggak bisa tahan lihat merah dulu. Nah, kalau lihat hijau saya bisa tahan. Mau 50% ayo. Tapi kalau 5% minus saya udah nggak bisa tahan. Saya mau cepet-cepetan keluar. Tapi ada yang bisa tahan minus 30, tapi giliran hijau 5%, dia nggak bisa tahan. Ada yang seperti itu. Nah, itu uniknya manusia sih. Itu main sama emosi soalnya. Ada pertanyaan? Ya, posisi trading tadi dengan FA ya. Screeningnya pakai FA. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau menanya soal psikologi, gimana maintenance psikologi. Mas Tama, nanya lagi boleh? Oke, boleh, boleh. Mas Tama, kalau untuk saham-saham yang udah turun banyak gitu, Mas Tama, itu contohnya BRPT, itu enaknya di swing atau di position trading ya, Mas? Oke, BRPT ya. Oke, setelah itu ada pertanyaan dari Dila untuk GGRM. Oh, ya, sekalian aja saya jawabnya. Position trade GGRM dan BRPT ya, Mas. BRPT. Oke, waktu itu saya rekomendasinya masih ada sell on strength karena saya lihat ini, oh ya, ini saya kasih tanda penurunan, oh pas di support ya. Pas di support mantul. Untuk BRPT untuk sekarang itu tower semua. Ini lebih enak untuk di swing sih, Mas. Ini lebih enak. Bentar, saya lihat indikator dulu ya.
Ini kemarin saya ngegambar targetnya. Oke. Nah, kalau untuk BRPT saran swing. Saran swing. Sekarang posisinya tepat banget di daerah support. Ini saya pernah tandai ternyata daerah sini. Tepat banget di support, ada candle. Oh, nggak ada indikasi candle apa-apa. Ini enak untuk di swing 1 minggu, 2 minggu. Karena apa? Udah di support, itu pertama. Yang kedua, targetnya itu lumayan worth it di sekitar 860. Dari 735 ke 860, itu gini kan support nih. Support dulu saya tandain. 880 nih. 55 lah. Nah, ada sekitar upside 20% kalau mau di swing. Gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau forecasting saya itu untuk BRPT ya. Gimana sih ini? Halo. Nah, itu arahnya ke sini dulu ke 865 lah. Masih bisa di swing sih, Mas. Karena ininya udah oversold, golden cross. Ini golden cross di weekly ya, bahkan ini ya, ini di weekly. Dia di weekly. Ini di oversold di weekly, bahkan kita lihat kalau history BRPT nyampe weekly di sini itu nggak lama kemudian naik. Apalagi setelah itu untuk downside-nya udah terbatas banget sekali dari sisi stokastik. Jadi bisa dipakai untuk swing dengan target sekitar 850 sampai 865. Kira-kira itu untuk BRPT. Belum bisa dipakai untuk position. Tapi kalau untuk swing udah bisa. Kira-kira gitu ya, Mas J. Cukup atau masih bentar? Saya kalau ada pertanyaan setelah ini ya, saya GGRM. Untuk position berarti Dila mau megangnya lama. Berarti Dila harus tahu, oh ya saya megangnya lama ya nanti ya. Nah, kalau misalkan tenang-tenang aja megangnya, nggak jadi masalah sih. Kalau mau dijadiin position paling bagus itu sebenarnya dia udah disupport juga sih di sini. Nah, terus ada juga di sini. Udahlah 38.000 sih. Nah, siapin dana atau nabung aja nanti kalau misalkan dia berani turun di range sekitar sini 1, 2, 3. Nah ini kan udah ini boleh beli, nanti beli lagi di sini, nanti beli lagi di sini. Nabung aja, ini nabung selama ini, nanti targetnya ini aja dulu deh. Tutup gap 60-an ribu. Beli sampai akumulasi sampai 30.000 atau 29.000. Startnya dari kalau masih agak ini bisa 20% di sini, nanti 30% di sini, lalu sisa 50% bisa ini. Kalau turun itu bisa diakumulasi di daerah sini. Di 30.000 sampai 39.000. Untuk position trade. Berarti position trade sadar kita belinya bisa 1 bulan full, kita beli, kita menunggu harga terbaik, kita beli. Lalu pegangnya juga agak lama, bisa 1 tahun bahkan. Sampai ke 9. Tapi kan lebih bagus kan. At least kita bisa nyaingin bunga deposito dan kita nggak rugi. Kalau dia naik dan ini perusahaan bagus juga GGRM,
kita nggak rugi. Ya pertama kita udah ngalahin di bunga deposito, kedua kita nggak capek trading swing atau trading scalping, kita nggak capek-capek. Ketiga ya kita ya udah kita anggap kayak kita nabung aja gitu. Simpan aja barang ini. Toh cuannya nanti banyak juga lumayan. Ini target-target 1 2 3. Mungkin di sini yang lebih ya kalau bisa jangan ke sini sih. Di daerah sini sama daerah sini ini bisa dijadiin pembelian. Di daerah 42.000 sama daerah 38.000 sampai 39.000. Itu untuk GGRM boleh iya karena ada gap yang masih jadi utang dia di sini loh. Nanti mungkin tengah-tengah sini dapat ininya. Ini bentar. Ini ada sekitar 67%. Itu untuk GGRM position trade. Ada pertanyaan lagi? Mas J masih mau nanya? Masih Mas, boleh ya? Oke, boleh. Nanya ini nih Mas, saham BDMN itu kan udah turun Danamon ya? banyak banget ya. Itu position atau buat swing ya Mas? Oke, Bang Danamon. Kalau position mungkin ntar kita di kelas investing mungkin bisa jadi kita bahas laporan keuangan ini ya. Bang Danamon ya. Ininya aja, garis besarnya aja gitu. Hal-hal yang penting diperhatikan di Danamon. Kalau untuk position. Kalau untuk sementara, kalau hanya melihat chart, itu bentar. Ini ada historinya nggak ya? Bulannya. Nah, saham-saham seperti ini boleh dilirik sebenarnya. Karena lihat, ini all time low dia itu udah tercapai seperti biasa 2009 krisis, naik lagi setelah itu. Ini sempat krisis 2015 ya yang Cina naik. Ini 2020 udah sampai di bottom ya, udah sampai di bottom sebenarnya. Kalau mau dicicil beli juga ini boleh untuk position. Kalau dari technical ya, kalau hanya sekedar dari technical, menurut saya boleh untuk position trade. Boleh banget. Tapi mungkin untuk biar kita tahu apa yang kita beli, kita harus lihat isi di dalam BDMN itu sendiri. Kondisi laporan keuangannya gimana, lalu mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak sadar penyebab dia turun itu fundamental di dalamnya agak sedikit buruk, mungkin cash flow-nya negatif terus atau mungkin ada unsur-unsur GCG yang kurang memuaskan untuk investor makanya dibuang-buang sahamnya kira-kira. Tapi kalau dari technical sendiri ini udah di bottomnya sih Mas. Ini bottom 2008 2009, ini 2020 udah capai bottomnya. Kalau turun cicil beli untuk jangka panjang banget boleh. Ini under value juga harusnya ya, harusnya. Ini hanya sekedar lihat teknikal aja ya, kalau lihat laporan keuangannya nanti mungkin adjustment-nya beda lagi. Saya melihat fundamental BBNI bagus Mas, bisa dianalisa sekalian. Melihat fundamental BBNI bagus Mas, bisa dianalisa sekalian. Oke, bentar. Gimana Mas kalau BDMN saran saya mungkin lebih ke position ya, tapi itu tadi kita belinya perlahan, nanti di break aja by daily, support pentingnya di mana aja, kita akumulasi dari bawah. Kalau bandar juga mau akumulasi di sini ya kita bareng-bareng bandar, nanti biar kalau naik kita tinggal terima hasilnya aja. Hanya kurangnya kita belum lihat ininya aja sih, belum lihat laporan keuangannya aja. Tapi kalau dari sisi teknikal, ini cukup oke untuk dijadiin investasi atau position trade jangka menengah panjang. Gitu ya Mas J. Lebih nggak terlalu prefer ke swing sih saya kalau BDMN. Lebih ke position. Karena udah mantep banget nih. Posisinya udah mantep. Secara Oke, teknikal, siap Mas Tama. oke. Secara teknikal, bagaimana menilai suatu
Bentar. Bentar ya, BBNI dulu ya satu-satu ya. Tadi Dila udah, sekarang Mas ini untuk oke, ini juga nyampe di support. Atau pertanyaannya apa tadi ya? Fundamental BBNI bagus Mas, bisa dianalisa sekalian. Ini analisa teknikal berarti ya. BBNI ya oke lah, secara teknikal bagus. Ini pasti ada hidden, ini ada bullish divergence. Ini nyentuh support di sekarang 4740. Oh, tapi hati-hati ya, hati-hati untuk BNI. Ada rejection di sini. Oke. Berhasil break yang ini tapi ada rejection di daerah sini. Kemungkinan akan coba sideways di daerah 4000, di daerah sini akan coba sideways. Daerah sini akan dia sideways mungkin. Kalau untuk investasi jangka panjang silakan, nggak jadi masalah BBNI. Cuman kalau untuk sekarang mungkin saya lebih prefer ke swing. Ya swing 7% pakai margin, jangan pakai margin sih kalau nggak pengalaman. Beli 4650, jual 5000, apalagi kalau dia akan sideways, itu lebih oke sih ini. Untuk swing aja sih Mas. Tapi kalau untuk investasi juga boleh sih. Asal lihat laporan keuangannya aja. Nanti dianalisa laporan keuangan. Kalau technical sepintas hanya seperti ada rejection yang cukup gede di sini. Lihat dari gimana tahu rejectionnya cukup gede. Ini dulu support ditembus jadi resist kan. Nah, sempat tembus tapi lihat volume buangannya itu setelah itu tuh gede banget nih. Volume buangan. Jadi pasar itu masih belum menghendaki BBNI nutup gap ini dalam waktu beberapa bulan ke depan atau 1 bulan 2 bulan belum bisa harusnya sampai Desember Januari mungkin bisa, tapi nanti kita lihat ke depannya krisisnya ini akan berlanjut seperti apa, karena saya yakin krisis ini masih akan lanjut sih, cuman kapannya itu agak, ya udahlah nggak usah nebak kapan lah, nanti kalau ada sign krisis seperti saya umumin di grup. Kalau untuk sementara swing aja sih Mas. Swing santai aja sih 4600, 5020 bolak-balik. Secara teknikal bagaimana menilai satu chart bisa dipakai position atau swing trade? Pertanyaannya bagus. Gimana kita bisa menganalisa ini cocoknya swing, ini cocoknya position, ini cocoknya scalping. Udah scalpingnya jangan dulu, kita swing sama position. Kalau misalkan sektornya lagi bagus banget, bisa dipakai position. Atau sektornya udah terpuruk banget, udah di bottom. Kayak misalkan tadi si Bang Danamo udah di bottom kan itu, udah nginjek bottom 2008 juga kan dia. Nah, tapi kan sikon sekarang agak berbeda dengan kondisi 2008. Sekarang perbankan jauh lebih siap dibandingkan tahun 2008. Nah, itu harganya udah nyentuh bottom. Bisa ibaratnya gini, kita beli saham di saat saham itu benar-benar hancur, tapi perusahaannya itu kita tahu hancur bukan karena barangnya itu bagus, fundamentalnya bagus gitu. Hancur karena memang krisis, karena memang sentimen-sentimen negatif yang sifatnya hanya temporer 1 tahun atau 2 tahun. Bisa dipakai untuk position trade. Sementara kalau untuk swing, kita melihat teknikalnya itu, misalkan ini, ada support-support penting, lalu nanti kita jangan lupa lihat volume. Nah, ada support-support penting yang mungkin tanpa kita sadari, kita harus gambar dulu berarti ini. Bentar. Nah,
2 ini 8. Nah, ini 3 fan principle ini semua udah ditembus di BBNI. Nah, 1, 2, 3. Ini udah ditembus semua. Pertama itu berarti BNI bearish. Sekarang salah satu saham perbankan yang bearish itu masih BBNI, masih bearish. Ini perjalanan ini double top di atas di weekly bahkan ini. Tembus gap. Nah, ini triple fan principle-nya itu triple udah ditembus semua di bawah. Ini hanya bisa kan dia itu belum nyentuh bottom. Kalau dia di sini, ini balik lagi ke sini lah, minimal sini lah. Ini boleh position. Daerah ini boleh position. Ini kan high sebelum krisis 2008-2009. Naik. Nah, ini kan dulunya resisten. Naik, ini jadi support kuat. Di breakout, ini jadi support kuat. Kalau mau position minimal di sini, minimal ya. Menurut saya pribadi minimal di sini. Kalau mau position, ya lebih bagus lagi kalau di sini sih. Nah, perhatikan jangan sampai chartnya itu seperti ini. Kalau chart seperti ini saya nggak akan ambil resiko untuk position, karena saya nggak mau nunggu terlalu lama juga. Tapi kalau untuk swing bisa dijadiin opsi untuk swing. Untuk swing tapi ya. Untuk position sih enggak. Kalau di sini bisa position atau di sini bisa mulai position. Asal harganya turun sesuai ini loh, high-high yang dulu yang pernah hit story repeat itself itu loh. Nah, ini kan pernah turun krisis 2008. Daerah sini sama daerah sini bisa dijadiin position. Tapi kalau daerah sini, ngapain saya beli daerah sini kalau saya bisa beli daerah sini untuk position. Daerah sini boleh beli tapi untuk swing 8%, 10% udah cukup. Gitu. Itu untuk kenapa, apa bedanya position sama pertama sektornya tadi. Kalau sektornya lagi bagus banget nggak apa-apa. Tapi kalau sektornya lagi nggak bagus, kita lihat sektornya memang lagi nggak bagus. Pertanyaannya sahamnya udah di bottom dia nggak? Kalau udah di bottom dia bisa dijadiin pilihan untuk kayak BDMN tadi, perbankan. BDMN udah sampai bottom, BBRI belum, BNI belum, Mandiri belum, BNGA belum. Tapi Danamon udah duluan, ya udah bisa di pick untuk position trade atau untuk long investment di kemudian hari. Oh, jelas Mas Marga? Ya, jelas Mas. Oke. Nah, ini fan principle nanti kita bahas di advance class. Minggu depan kali ya. Advance class. Fan principle. Lalu itu tadi. Tapi psikologi kita itu harus tahan kalau position. Ini cukup berat psikologinya. Harus berani nahan barang gitu. Jangan panik berlebihan, jangan takut berlebihan. Kalau masih pemula memang harus ada yang apa ya? Harus ada yang ngingetin gitu. Jangan takut. Kita tahu perusahaan ini bagus kok. Kalau masih pemula ya, jadi butuh temen atau mentor atau orang yang bisa dipercaya, yang bisa kita minta masukan gitu, biar psikologi kita tetap stabil. Karena ya sebagai manusia nggak salah kalau pemula itu nggak bisa manage psikologi, itu nggak salah, itu manusiawi. Asalkan mau mencoba itu nggak jadi masalah. Saya juga dulu nggak serta-merta langsung bisa manage psikologi sestabil sekarang. Lihat penurunan, bodo amat, malah seneng biasanya. Kalau dulu panikan kan. Kira-kira seperti itu. Tetap apa ya, seiring berjalannya waktu sih lebih tepatnya. Makanya saya bikin kelas itu seumur hidup biar kita tuh bisa saling sharing, konsul.
baik Japri, baik grup, dan nggak terputus. Kalau misalkan udah terputus, oh berarti mungkin udah sering Japri ini udah terputus. Oh dia udah bisa sendiri. Oh ya, udah bisa. Tapi bukan berarti silaturahminya putus. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini saya record ya. Jadi yang penting itu pertama, ini resume aja. Kita mesti paham, bukan mesti, kita mesti memutuskan kita ingin trading dengan style apa. Itu tergantung kenyamanan kita. Kalau kita orang kantoran yang sibuk, yang kurang bisa lihat market, yang malas baca berita, nggak jadi masalah. Asalkan sekali-sekali, sebulan sekali, kita nganalisa laporan keuangannya. Kita lihat chartnya. Nggak perlu setiap hari, nggak perlu tiap detik, tiap minggu. Ya, kita mesti tahu style kita tuh seperti apa, nyamannya kita tuh seperti apa. Yang kedua itu kita mesti siapkan peluru, dalam case ini tuh money management, terutama manage porsi money management. Karena di setiap style itu beda. Yang ketiga itu kalau masih panikan, rajin konsul aja deh, rajin konsul ya, rajin konsultasi, tanya jawab, baik DM maupun di grup. Gak apa-apa kok, saya tuh malah senang kalau orang yang banyak nanya. Terus ini ya, risk reward. Risk reward itu harus minimal satu. Buat saya ya, ada yang bilang 1:1, saya 1:2. Rewardnya harus 2. Kalau mau open position, perhatikan rewardnya itu harus 2 kali lipat. Misalkan tadi Dila mau GGRM, berarti Dila harus cut loss GGRM di harga ini. Bentar. Nah, GGRM. Nah, Dila harus berani cut loss GGRM di 28.000 sekian. Nah, tapi keuntungan Dila itu di 66.000 sekian. Dila masuk di sini sama sini, berarti tengah-tengah sini di 43.000 sekian untuk total. Kan ini 20%, 30%. Nah, 50%, 50%-nya di sini, mungkin daerah sini. Saya ambil kasarnya aja di daerah sini, harga pembelian akhirnya. Nah, Dila harus bisa cut loss, berani menerima resiko sejumlah 20% atau 30% mungkin. Dengan risknya itu, dengan rewardnya itu sekitar 81%. Di sini kan berarti, bentar ini, jangan yang ini deh. Kita udah tahu risk kita berapa, reward kita berapa. Worth it nggak diperjuangkan? Artinya diperjuangkan itu mau dianalisa, mau dikeluarin duit, mau ditungguin, itu kan perjuangan. 21%. Minusnya kalau misalkan ternyata gagal ya. Sementara untuk cuannya itu sekitar 79%. 83%, sorry. 83% berbanding 21% itu rasionya 1:21:4 ya. Nah, ini rasionya 1:4. Nah, ini worth it untuk
ditransaksikan karena rewardnya 83%, risknya cuma 21% untuk positionnya. Jangan sampai rewardnya 5%, risknya 21%. Hindari yang seperti itu. Makanya kalau mau dekat-dekat resisten tuh saya nggak berani rekomen untuk masuk karena rewardnya kecil, risknya gede. Terus tadi sama apa ya, BBNI ya. Nah, itu kita mesti memutuskan kita trading dengan style seperti apa. Kita mesti siapkan pelur, ya jelas lah. Porsi money management karena di setiap style punya berbeda. Style itu ada 3 tadi. Swing, position, ya saya nggak terlalu bahas day trade, saya anggap aja mirip scalping. Nah, saya fokus ke yang swing sama si position tadi. Kalau si scalping atau day trade nggak perlu money management. Satu posisi ya udah itu aja. Tapi kalau yang swing sama yang sama position itu perlu banget. Nah, kalau masih panikan ini teman-teman boleh tanya di grup, boleh japri saya, nggak jadi masalah. Saya nggak akan juga kayak gimana-gimana gitu. Pasti tetap saya jawab kok, nggak mungkin saya nggak jawab. Tuh, lalu cari saham yang risknya itu reward minimal 1:2. Kita harus tahu rewardnya itu 1:2 dibandingkan itu tadi. Kita lihat resistennya di mana, supportnya di mana. Kalau jauh dari resisten dekat support, nah itu saham-saham seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan dekat dari resisten jauh dari support, janganlah. Itu terlalu berbahaya. Gitu. Takutnya malah kita nyangkut. Kalau kita nggak bisa pasang stop loss, takutnya malah nyangkut. Itu aja. Nggak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan terakhir? 5 menit? Ada yang mau bertanya? Apa setiap gap yang terjadi, apakah ditutup? Oke, pertanyaannya bagus. Gap itu belum ada ilmu pasti di ilmu teknikal harus ditutup atau enggak. Jadi kewajiban untuk ditutup atau enggak. Tapi gini, kalau misalkan chartnya cenderung akhirnya ke atas katakanlah breakthrough yang ini di breakout, nah ini kecenderungannya akan menutup gap. Kecenderungannya. Bentar ya. Kalau yang hah? Gimana? Nggak ke rumah? Oh ya udah deh. Bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan gap itu apakah harus ditutup atau enggak, itu nggak ada ilmu pastinya, nggak ada ilmu teknikalnya harus ditutup atau enggak. Tapi kecenderungannya akan ditutup, cuman nggak tahu kapan. Gitu. Kecenderungannya nggak bilang pasti juga. Belum ada ilmu pasti. Ada yang bilang sih, gap itu utang itu wajib dibayar, utang harus ditutup. Sekarang bagaimana dia ngejelasin gap itu harus ditutup? Apa penjelasan secara ilmiahnya itu kenapa? Nggak bisa juga. Karena ini cerminan, ini cuman gara-gara orang panik, ya udah. Apa hubungannya, apa korelasinya harus ditutup karena panik? Nggak ada korelasi sama sekali. Nggak ada hubungan yang masuk akal gitu satu sama lain. Cuman kalau dari histori, orang itu biasanya trader-trader itu menjadikan gap itu sebagai target mereka. Sehingga banyak yang beli. Ketika lebih banyak yang beli, maka kecenderungan itu gap ini lebih ke sentimen sih akhirnya. Kecenderungan saham akan naik kalau lebih banyak yang beli dibandingkan yang jual itu lebih dikit. Pasti harganya akan naik. Ini lebih ke sentimen sih, bukan ilmu teknikal. Kalau gap itu karena ada memang. Cuman kan menjelaskan itu secara teknis nggak bisa. Gitu. Saya belum nemu buku yang bisa menjelaskan itu sih. Kenapa gap harus ditutup? Karena jawabannya juga belum ada. Secara teknis. Cuman kalau kita mau jawab secara kecenderungan, karena gap ini dijadiin sentimen. Banyak orang yang beranggapan bahwa gap akan ditutup. Maka dari itu mereka berani beli. Dengan harapan gap akan ditutup. Bisa ditutup, bisa enggak.
Ketika banyak yang berekspektasi seperti itu dengan ini dijadiin sentimen untuk target profit, maka banyak yang beli. Banyak yang beli, akhirnya tertutup juga akhirnya. Nah, kecenderungannya seperti itu. Tapi menjelaskan kenapa harus ditutup, itu saya nggak tahu juga. Jujur saya nggak tahu. Kira-kira kayak gitu penjelasan untuk gap. Oke, nggak ada pertanyaan? Kesimpulannya tadi yang ini ya. Kok panjang banget, buset. Nah ini ya. Harus tentukan kita nyamannya gimana. Jangan menentukan kita mau uang kita berkembang berapa banyak, tapi jangan sampai itu mengganggu kenyamanan kita gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita mengorbankan banyak hal hanya demi seperti misalkan orang kantoran itu pekerjaannya banyak yang berantakan dan misalkan nggak dikerjai dan segala macam, atau kita bahkan banyaklah hal-hal yang membuat emosi kita terkuras lebih banyak, waktu kita terbuang lebih banyak. Kalau kita nggak nyaman untuk itu, jangan dipaksain. Kalau kita punya waktu banyak dan nyaman untuk scalping, mau day trade, mau scalping, silahkan. Tapi kalau nggak nyaman, ya jangan dipaksakan. Boleh belajar, tapi kalau ada waktu luang. Kan kita nggak, ya saya yakin sih di kelas itu lebih banyak orang yang dia pengusaha, dia karyawan, nggak jadi masalah. Nah, makanya kan waktunya juga nggak terlalu leluasa kan. Lebih milih swing dan lebih milih position. Lalu jangan lupa money manajemennya juga. Jangan langsung kalau punya duit 1 juta mau masuk di satu saham, jangan langsung dimasukin langsung 1 juta gitu, jangan. Terus kalau misalkan masih panikan jual nggak ya, ya tanya gitu, tanya. Saya selalu open kok, selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baik itu Japri maupun di grup ya. Yang di grup batch 345 itu jarang ada yang nanya, lebih banyak yang di 12. Nah, kalau kalian nanya kan grupnya pasti lebih rame. Karena kalau kalian nggak nanya saya juga bingung mau bahas apa gitu loh. Nah, terus jangan lupa risk reward itu kalau trading usahakan beli saham yang di dekat-dekat support ini loh, di dekat-dekat support ini. Jangan yang di kayak gini, kayak di sini jangan dibeli. Lihat tuh kayak gini, misalkan ini dulu support, ditembus jadi di breakdown sorry, jadi resisten. Kalau daerah harganya udah deket-deket sini jangan dibeli, tungguin nanti di supportnya aja di sini atau di sini boleh. Jadi jangan beli di sini karena risknya kegedean. Itu aja, risk reward harus 1:2 minimal. Oke, kalau nggak Mas Tama ada, nanya dong. silakan. Mas Tama kalau style trading yang buy on breakout itu sebenarnya BOB recommended ya. nggak sih? Karena saya pernah nyobain berapa kali, tapi ternyata jadi false breakout gitu, Mas. Oke. Buy on breakout. Buy on breakout itu cukup riskan karena ketika BOB kita buy on breakout nih, breakout, ternyata false breakout. Udah false breakout kita kan kena stop loss tuh karena support kita kan kita naikin kan pasti. Itu. Kan pasti kita naikin. Kalau saya ya, katakanlah contoh saya buy on breakout atau Mas J buy on breakout, stop loss katakanlah di daerah pada saat dia breakout, titik resistennya di breakout itu jadi support kan. Nah, kita stop loss-nya 3 sampai 5 tick di bawah titik resisten tadi yang di breakout. Kena juga kalau dia false breakout. Lalu besoknya dia breakout lagi gitu-gitu aja terus pusing kan. Nah, makanya kayak false breakout, breakout, false breakout, lalu sideways. Breakout lagi, false lagi, sideways, buset. Nah, itu makanya saya juga dulu pernah kayak kasus kayak Mas J, jadi saya udah tobat buy on breakout.
Saya lebih memilih buy on weakness. Ada saham yang bisa dijadiin buy on breakout, ada saham yang enggak. Terus gimana supaya kita nggak false breakout? Kalau yang saya lihat ya, saya nggak pernah coba lagi setelah itu. Tapi kalau misalkan yang saya lihat itu, tapi breakoutnya model yang kayak gini ya untuk swing tapi ya bukan untuk position. Itu ini weekly ya. Ini saya hapus semua aja dulu. Nah, ini kan breakout nih mas. Nih yang ini kan breakout. Ini sempat breakout kan. Ini saya gedein. Nah, ini kan pasti breakout nih breakout. Nah, tapi lihat volumenya itu nggak ngedukung dia untuk breakout. Jadi breakout tapi tanpa disertai volume. Itu yang pertama. Yang kedua, itu candle hari kedua itu harusnya nggak seperti ini. Harusnya dia bisa break. Ini kan ada shadow kecil nih. Shadow kecil menunjukkan dia highest-nya itu hari itu di 5350. Nah, candle kecilnya ini harusnya closing-nya di atas 5350, at least di 5480, 5400 ke atas. Tapi kalau masih di sini aja, itu kan kalau kita breakout, kalau misalkan breakout satu candle, ini udah kategori breakout. Tapi untuk mengkonfirmasi valid nggak valid, takutnya false break, saya butuh satu candle yang cukup cukup kuat gitu kan, satu candle tebal yang cukup kuat disertai volume yang cukup kencang. Ini volumenya harus kencang. Yang di bagian sini volumenya kecil. Volumenya harus kencang. Jadi candlenya harus lebih tinggi daripada closingnya, harus lebih tinggi daripada breakout sebelumnya. Jadi ada semacam satu candle lagi di sini. Jadi bentuknya itu gini. Satu candle lagi di sini, dan satu candle lagi dari sini, dan volumenya itu tinggi. Dan kalau bisa tinggi banget. Nih harus lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini harus tinggi. Sorry, di sebelahnya ya. Nah, ini harus tinggi. Itu baru mungkin bisa confirm breakout secara full 90%. Tapi kalau volumenya begini-gini aja, candlenya gini-gini aja, ya hati-hati false breakout. Saya udah hampir jarang sih, Mas, untuk buy on breakout. Ada, cuman jarang banget. Takut itu, bukan takut sih. Kadang digocek-gocek gitu kan, males banget digocek-gocek. Dibawa turun lagi, nggak jadi breakout. Besoknya lagi breakout, nggak jadi breakout. Khawatirnya seperti itu, buang waktu. Stres iya, cuan enggak. Itu dari saya sih, Mas. Jadi butuh satu candle konfirmasi lagi yang agak powerful didukung sama volume yang cukup tinggi. Kalau mau coba buy on breakout. Candle yang powerful tuh maksudnya yang nggak yang shadow-nya nggak panjang ya Mas ya? Iya, jadi kalau dia hijau itu kalau bisa hijau yang kayak begini loh, yang kayak yang gini, ini, yang ini ya. Dan dia jangan sampai bikin gap, jangan sampai bikin gap. Inilah kayak gini lah hijau yang kayak gini, ada volume, candlenya juga tebal, shadownya dikit di bawah, shadow atasnya juga dikit. Kalau bisa full body gitu, lebih banyak full bodinya. Jangan terlalu banyak ininya, rejection kayak ada shadow gitu. Oke Mas, itu Ada kalau white dikasih marble. BBM itu kan itu candle hijaunya kan bullish engulfing ya? Yang mana? Ini? Yang kasus BBN itu kan yang candle hijaunya itu bullish engulfing ya? Yang ini atau yang ini? Yang ini? Ini? Ya, Hah? yang itu yang tunjuk Mas Tama ya. Hah? Itu bullish engulfing dan Ya, volumenya juga bullish tinggi. engulfing. Tapi kenapa abis itu kok turun-turun terus ya Mas ya? Nah, itu tadi dia buat gap di sini loh, Mas. Ini ada gap kecil. Ini kalau kita break ke 15 menit atau 1 hour, 1 hour aja lah. Itu dia ada gap. Oh, ini dia.
Nah, saya nggak terlalu suka kalau saham itu loncat kodok ini. Ada gap kecil. Memang nggak terlalu kedetek di daily, tapi bisa kedetek jelas di 1 hour atau 15 menit. Ini ada gap ini. Nah, gap ini jadi kayak, oh setelah ini dia naik. Nah, makanya saya bilang di grup, ini naik untuk profit taking ya. Naik. Kalau mau beli jangan sekarang, belinya nanti kalau dia habis koreksi ke gap. Ini. Tutup gap, malah tambah. Setelah itu malah nambah koreksi. Jadi tutup gap lalu dia down. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal mainin ini aja sih, Mas. Kalau dia breakout, arahnya ke 5.000 lagi untuk BBNI. Mainin di 1 jamnya lagi. Nah, kalau untuk candle-nya sendiri, kenapa dia ada bullish engulfing, tapi kok setelah itu dia turun? Karena candlestick itu bukan untuk medium term gitu. Jadi bukan untuk jangka waktu 1 minggu. Candlestick ini mengkonfirmasi kenaikan untuk jangka waktu pendek, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Bukan untuk 1 minggu, 2 minggu, bukan. Gitu kira-kira penjelasannya. Karena ketika ada bullish engulfing, otomatis besok naik lagi. Karena kecenderungannya ya, karena memang pasar melihat, oh ada bullish engulfing nih, akhirnya mereka ramai-ramai beli. Tapi kita nggak bisa tahan si seller untuk jual barang. Makanya kenaikannya hanya, kalau candlestick baik itu single candlestick, double candlestick, triple candlestick, itu nggak bisa dijadiin acuan untuk hold agak misalkan 2 minggu, 1 bulan. Kalau hanya untuk 3 hari, 2 hari masih oke. Tapi kalau untuk agak lama gitu kan, itu butuh butuh hal lain selain candlestick gitu. Butuh tetap support resistance, trend line, atau mungkin beberapa indikator yang cukup powerful menandakan dia akan terus naik. Atau bahkan dia harus koreksi. Jadi walaupun ada bullish engulfing, bukan berarti bullish engulfing ini dia harus naik, enggak. Gitu. Naik tapi sesaat doang. Tapi bisa naik terus bisa. Gitu. Jadi candlestick ini hanya bersifat sebagai kayak kita mau ngambil posisi sekarang untuk trading jangka pendek atau untuk swing jangka pendek 2-3 hari. Gitu. Jadi untuk ngambil posisi, tapi bukan untuk sebagai kayak ini akan bullish lagi. Enggak, bukan pakai candlestick. Karena candlestick tuh hanya sifatnya sementara. Hari ini kayak MDKA ya. MDKA itu kan kita tadi lihat. Ini bearish angle. Lalu tiba-tiba muncul bullish angle. Bisa berubah, dinamis. Gitu. Kenapa nggak turun-turun terus? Kenapa setelah itu muncul bullish angle? Karena udah di dekat support, ini bentuk double bottom. Potensi membentuk double bottom. Kira-kira kayak gitu. Jadi walaupun ada candlestick, bukan berarti untuk jangka menengah dia akan naik. Tapi lebih ke self-fulfilling prophecy ya Mas. Ya, lebih ke situ sih, lebih ya kayak lebih keesokan harinya naik nggak ya? Jadi lebih ke daily trade juga sih, gitu. Apalagi untuk 2 candlestick, gitu, 3 candlestick, berat bacanya Khalil Gibran. Nah kayak gitu. Ini bearish angle, lalu ini bullish angle, lalu kita mau ngambil take actionnya seperti apa kalau hanya lihat candlestick. Kita tetap yang paling candlestick tuh pendukung. Candlestick kembali ke BBNI, candlestick itu cuma pendukung gitu. Sementara utama itu untuk technical ada di trend, ada di support resistance. Ini cuman sebagai pendukung. Indikator cuman alat bantu, candlestick juga cuma sebagai alat bantu. Jadi tetap saya lebih prefer ke support resistance. Cuman ngambil keputusan kalau mau untuk day trade atau trading 2-3 hari, boleh pakai candlestick masih boleh sih. Tapi kalau untuk swing agak long atau swing 1 bulan ya kurang tepat kalau memakai candlestick. Kira-kira kayak gitu ya Mas J. Kenapa dia
bullish engulfing naik terus turun lagi ya? Sebenarnya sederhana sih jawabannya itu karena banyak yang jual. Karena ada gap juga sebenarnya di sini, gap kecil yang harus ditutup. Bukan yang harus ditutup, yang kecenderungannya ditutup. Nah, tapi setelah itu kan ada perlawanan sampai di sini. Nah ini three bears, apa ya? Three back cross TBC. Ini TBC tiga candle kuat merah. Kok setelah itu hari keempat kok nggak bearish gitu? Kok malah hijau? Nah sekarang pertanyaannya kenapa seperti itu? Berarti menyalahi aturannya ini dong, candlestick. Gitu. Karena sifat si ini candlestick cuma sebagai alat bantu, membantu kita analisa, bukan sebagai tolak ukur utama pergerakan harga. Kan pergerakan harga yang membentuk mereka, bukan mereka yang membentuk pergerakan harga. Maksudnya yang membentuk pergerakan, yang membentuk mereka ini kan buyer dan seller, bukan mereka yang membentuk buyer dan seller. Ini kan bukan makhluk hidup, tapi digerakkan sama kita sebagai buyer dan seller. Bisa berubah kapanpun. Dari tadi MDKA dari bearish angle ke bullish angle, ini bahkan dari bullish angle ke three back cross ya, yang tiga candle berturut-turut merah. Kira-kira kayak gitu. Fungsinya mungkin untuk temporer aja ya, jangka pendek banget, 1 hari 2 hari. Kalau closing, iya ini paling kesel closing pakai loncat. Saya juga males kalau pembukaan itu udah loncat. Aduh males lah. Gitu. Karena naiknya pasti turun dulu lah ya, makan waktu lagi dong. Gitu. Tapi ya udah terbiasa juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Mas J gimana? Belum cukup puas atau masih mau nanya lagi? Siap, Mas, Mas Tama. Mas Gimana, Tama. Mas? Ah, Eh, saya baca di yang bukunya Edianto Ong tuh yang Mega Profit ya. Itu ya ada satu bab khusus yang ngebahas tentang gap. Tentang gap itu ada 3 kalau nggak salah. Cuman saya pernah yang paling inget banget itu satu yang apa yang namanya runner gap. Jadi gapnya itu terbentuk ketika dia breakout resist menuju ke resist berikutnya. Dan itu si buku itu dibilang kalau gap yang seperti itu tuh kemungkinan besar tidak akan ditutup. Oh iya, itu tahu nggak ada di mana runner gap? Ada di BNLI, Mas. BNLI. Nanti saya lihat, nanti di Tekim, di INKP itu ada runner gap. Oh iya. Coba lah Mas, kalian Mas. Ya ini BNLI. Ini BNLI ya. Ini ISG turun aja kan dia nggak mau turun. Kampret. Terus Tekim. Ini turun nggak mau turun, naik lagi. Lalu INKP. Ada juga IHSG juga ada di 3.700 loh itu gapnya. Ini gap juga nih. Tekim INKP gap ini runner gap ya menuju resist selanjutnya. Tuh. Nah, ini ya semoga aja sih nggak ditutup. Karena itu tadi karena nggak ada alasan yang on point gitu loh untuk ini ditutup, alasan yang make sense itu apa gitu dari kalimat pasarnya itu gimana sih? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu sih. Ini juga ada di beberapa. Ini kalau mau sih ditutup, cuman nggak ditutup-tutup, naik-naik terus. Sama kayak Tekim, sama kayak BNLI, padahal ISG tertekan, dia nggak mau tutup gap. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita exhausted. Oh ya nanti baca lagi ya. Exhausted gap. Kita akhiri dulu. Untuk bagian psikologi, ingat psikologi itu nomor 1. Tentuin dulu kita mau trading seperti apa, mau
style seperti apa. Kalau mau investing boleh, mau trading boleh, asalkan tahu kita megang barang yang seperti apa. Terutama pesan untuk mereka yang suka position yang agak lama, yang mau santai-santai, cuan banyak, itu harus tahu fundamental yang kita pegang sahamnya itu kayak gimana. Jangan hanya berharap pada analisa teknikal. Kita mesti paham ini barang apa sih gitu. Biar kita juga lebih bisa cek kesehatan perusahaan berkala selama triwulan. Kan keluar laporan keuangan kan 3 bulan sekali. Oh iya, performanya meningkat. Oh iya, performanya sedikit turun. Gitu. Untuk apa? Kalau misalkan dia turun, adjustment di technical turun juga. Tapi kan kita bisa melakukan analisa turunnya karena apa? Sehat enggak? Wajar enggak? Kalau enggak wajar, boleh kita keluar. Tapi kalau wajar, ya oke, kita bisa tambah barang, amunisi, average up. Kira-kira kayak gitu. Untuk materi hari ini lebih kurangnya mohon maaf atas beberapa kesalahan teknis tadi. Nggak tahu keluar sendiri soalnya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Nanti ini di-share ke semua biar teman-teman juga. Mungkin pesan saya cuma satu sih, rajin-rajin tanya aja, Japri. Jangan sungkan, jangan enggan gitu. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa untuk teman-teman yang di kelas investingnya. 2 jam, 1,5 jam atau 2 jam lagi kita mulai. Saya susun materi dulu ya. Nanti setelah itu saya sharing. Oke, selamat sore dan selamat berakhir pekan.